Saat ini saya berada di kompleks CSIC. Ini sebuah pusat riset, sebuah pusat kajian yang diklaim sebagai salah satu pusat kajian sains dan humaniora yang terbesar dan terpenting di kawasan Uni Eropa. Saya memprioritaskan hadir di dalam seminar kali ini karena memang seminar ini sangat penting. Bukan saja siapa yang hadir, siapa pembicaranya, yang bisa dilihat mereka berasal dari orang-orang terkemuka, baik di kawasan Eropa, bahkan sampai hadir juga dari kawasan Amerika Latin. Lebih dari itu, dari sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Perdana Menteri Pedro Sanchez dan sejumlah menteri, juga para pemikir Spanyol hadir di dalam acara ini. Para duta besar dan para aktivis sosial dan sejumlah profesor dari perguruan tinggi juga hadir dalam acara ini. Temanya sangat menarik. Dalam bahasa Spanyol disebut discualidad es hora de actuar. Kalau diinggriskan menjadi inequality, time for action. Kalau di bahasa Indonesia kan ketidaksetaraan, waktunya untuk bertindak atau waktunya untuk bergerak. Bahkan ada sejumlah narasumber yang menyebut bahwa discualidad atau inequality dengan makna ketidakadilan. Menurut sejumlah narasumber, ketidakadilan sekarang merata, baik di tingkat global, kemudian di tingkat regional, kemudian di tingkat nasional. Apa yang dimaksud ketidakadilan atau ketidaksetaraan? Ini mereka sebutkan ketidaksetaraan dalam politik, ketidaksetaraan di dalam ekonomi, ketidaksetaraan dalam kesejahteraan sosial, ketidaksetaraan dalam pendidikan. Nah, menurut mereka ketidaksetaraan di semua lapisan ini muncul baik karena faktor alami, tapi juga karena berbagai faktor akibat perbuatan manusia, baik dalam hal mengambil keputusan politik, kebijakan ekonomi, dan seterusnya. Nah, menurut mereka sumbernya bisa disederhanakan menjadi dua. Yang pertama persoalan kapitalisme, dan yang kedua persoalan demokrasi. Persoalan kapitalisme walaupun sudah memberikan begitu banyak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bagi banyak orang, tetapi perkembangan sampai saat ini sangat mengkhawatirkan. Karena kalau dibiarkan menurut mereka, maka akan semakin sedikit orang yang super kaya dan semakin banyak orang yang super miskin. Begitu juga demokrasi. Demokrasi tidak bisa dibiarkan tanpa kendali. Karena kalau demokrasi dibiarkan tanpa kendali, maka orang-orang kuat yang akan mendominasi. Baik mereka yang kuat karena capital, karena kaya, punya modal besar. Mereka kuat karena punya posisi politik yang penting. Mereka kuat karena menguasai teknologi, khususnya di era
apa yang disebut digital transformation sekarang. Nah, karena itu menurut mereka ini harus dicegah. Proses yang sedang bergerak ini, inequality di berbagai lapisan dan di berbagai sektor, harus dicegah agar dunia tidak terjerembab di dalam anarkisme. Nah, siapa yang bisa mencegah dan bagaimana cara mencegahnya? Mereka menyebutkan kekuatan politik, tokoh-tokoh politik. Karena itu, para pemimpin politik saat ini yang diperlukan tidak saja cerdas, ya, tapi harus punya hati. Harus ada keberpihakan di dalam mengambil kebijakan politik atau keputusan politik. Nah, idealnya kekuatan politik atau pemerintahan di tingkat global itu yang berperan sangat penting, sangat besar. Dilalahnya, ya, naasnya saat ini justru lembaga seperti PBB dan lembaga-lembaga multilateral di tingkat global itu semakin tidak berdaya, semakin lemah, semakin tidak berperan, dan semakin tidak bisa diharapkan. Nah, sementara di tingkat regional, termasuk di Uni Eropa ini, ada yang menyebutnya istilahnya gamang menghadapi situasi saat ini. Tapi ada juga yang menyebutnya terfragmentasi. Karena tiap-tiap negara kemudian mengambil langkah sendiri-sendiri untuk menyelamatkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Termasuk kalau saya combine dengan berbagai diskusi yang saya ikuti di berbagai perguruan tinggi dan pusat kajian, Spanyol ini mengambil jalan sendiri dengan cara mereka tidak meninggalkan Uni Eropa, tetapi mereka melihat epicentrum ekonomi termasuk kemajuan sains dan teknologi itu sekarang bergerak dari kawasan Atlantik ke kawasan Pasifik. Kalau kawasan Atlantik itu umumnya diterjemahkan Eropa dan Amerika. Sementara kawasan Pasifik itu bagi banyak orang Spanyol konotasinya adalah negara-negara di kawasan Asia. Seperti China, Jepang, Korea, Taiwan, termasuk negara-negara di kawasan ASEAN itu sangat diperhitungkan. Nah, karena itu saya berpikir bahwa Spanyol itu berhasil mempertahankan kemajuan ekonominya dan bahkan lebih bagus kondisi ekonominya dari kebanyakan negara Eropa. Ini tidak bisa dilepaskan karena langkah-langkah yang diambilnya. Saya terkesan dengan pidato Perdana Menteri Pedro Sanchez yang sangat lugas dan konsisten. Dia mengatakan dia akan mempertahankan prinsip multilateralisme di dalam pergaulan di tingkat global maupun regional. Nah, lebih dari itu, saya sebagai duta besar yang hadir di acara ini merasa tersanjung karena para pembicara juga menyinggung nama Indonesia selain nama China, Korea, dan India yang disebut-sebut. Bahkan seorang pembicara yang sangat penting bernama Branko Milanovic itu sampai 4 kali menyebut nama Indonesia eksplisit setelah menyebut nama Cina dan India. Branko Milanovic ini sangat terkenal karena membuat
dua buku yang sangat populer di kawasan Eropa. Yang pertama berjudul The Great Global Transformation, yang kedua Global Inequality. Nah, karena itu sejumlah duta besar yang mengenal saya itu setelah acara bubar itu menyalami saya. Dan bagi kita di Indonesia ini juga memberikan indikasi, isyarat, tanda-tanda bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu sudah on the track. Tinggal bagaimana menjaga konsistensinya, bagaimana mengoptimalisasikan kebijakan ini sehingga Indonesia tetap dipandang, Indonesia tetap dihormati, dan lebih dari itu Indonesia akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan, di mana demokrasi itu harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat, rakyat secara keseluruhan. Pada saat yang bersamaan, bagaimana kue kesejahteraan yang kita raih itu bisa didistribusikan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Pada saat yang bersamaan tetap mendorong bagaimana pemain-pemain ekonomi, perusahaan-perusahaan tetap bergerak secara leluasa dan optimal. Terima kasih, mohon doa dan dukungannya. Hello, my name is Adriana Abdenu. I come from Rio de Janeiro, Brazil. I was a member of the G20 Committee on Inequality, and I'm a part of the group that is working towards the idea of the creation of an international panel on inequality led by Professor Joseph Stiglitz. We are very concerned with the state of inequality, especially as it relates to wealth inequality. Income inequality is the more traditional way that we tend to measure inequality, and it's about the flow of money, who earns what. Wealth inequality, however, is a much more structural problem because it refers to the assets, who owns what, stocks, land, businesses. And wealth inequality tends to be much more concentrated than income inequality and presents a far greater array of social, political, and economic problems, including the fact that the unprecedented wealth concentration that we are witnessing in the world easily translates into political power, which has a very disruptive impact on political processes, including democratic contexts. So we are worried about inequality not only as an economic issue, but also, and I would say even primarily, as a political, social, and climate concern.